Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas manajemen 19H akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai kunjungan UMKM seblak gotik yang ada di Karawang. Berikut ini adalah anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Daparida, yang kedua ada Dinda Pramestia Haryanto, dan yang ketiga ada Fitri Herdina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Herdina. Saya akan menjelaskan pengertian ekonomi manajerial, ruang lingkup ekonomi manajerial, tujuan ekonomi manajerial, dan profil usaha seblak gotik. Yang pertama, pengertian ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial adalah penerapan teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana cara suatu organisasi dapat mencapai tujuan target dengan cara yang efektif dan efisien. Yang kedua, ruang lingkup ekonomi manajerial. Yang pertama ada teori ekonomi, yang kedua keterampilan pengambilan keputusan, yang ketiga ilmu keputusan, yang keempat ilmu administrasi bisnis. Lalu ada tujuan ekonomi manajerial. Yang pertama kelola keuangan, yang kedua alat evaluasi, yang ketiga membantu memecah masalah, yang keempat analisis lingkungan industri. Seblak adalah makanan khas Sunda yang rasanya asin, gurih, dan pedas berasal dari Bandung. Dengan bahan baku utamanya yaitu ada kerupuk dan berbagai macam protein, seperti telur, ayam, bakso, sosis, dan lain-lain. Tambahan bumbu yang menjadi ciri khas utama dalam seblak adalah kencur. Selain itu, aroma kencur dapat disukai oleh banyak penyuka seblak. Seblak kini menjadi jajanan yang banyak digemari oleh kalangan masyarakat. Yang selanjutnya ada profil usaha seblak gotik. Nama usaha seblak gotik pemilik usaha Ibu Haji Ade. Jenis usahanya kuliner. Alamatnya Jalan Galuh Mas Raya, Sukaharja, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361. Buka pukul 12 hingga jam 9 malam. Nomor teleponnya 0821 32 94 111. Materi selanjutnya sejarah seblak gotik akan dibacakan oleh rekan saya Ida Farida. Sejarah berdirinya seblak gotik itu, awal mulanya Ibu Haja Ade dan suami mempunyai usaha bengkel. Karena Ibu Haja Ade merasa jenuh di bengkel tersebut, jadi Ibu Haja Ade itu iseng untuk menjual seblak di bengkel suaminya. Ternyata banyak yang membeli seblak Bu Haja Ade. Dikarenakan penjualan seblak lebih laris dibandingkan usaha bengkel, maka Bu Haja Ade dan suaminya memutuskan untuk menutup bengkelnya dan kemudian memperbesar usaha seblak. Seblak gotik ini berdiri pada tahun 2015. Kenapa dinamakan seblak gotik? Dikarenakan anak pemilik usaha tersebut sering dipanggil gotik oleh teman-temannya dan tetangganya, maka dinamakanlah seblak gotik. Selanjutnya untuk pemasaran seblak gotik ini dengan cara mempromosikan melalui Instagram dan Facebooknya yang bernama seblak gotik. Usaha seblak gotik ini juga sudah terdaftar di Gojek dan Grab, sehingga siapapun yang ingin membeli seblak gotik ini tidak perlu datang ke kedainya langsung, tetapi bisa melalui jasa pesan antar makanan. Selanjutnya, target penjualan seblak gotik ini paling banyak itu mahasiswa UBP Karawang, mahasiswa Unsika, anak SMA, dan orang-orang yang menyukai makanan pedas. Supply. Seblak gotik menambahkan bahan baku dari pasar untuk topping seperti fish roll, sosis, cuanki, otak-otak, dan lain-lain. Itu disuplai oleh anak pemilik usaha ini, karena anaknya memiliki usaha frozen food. Modal pada saat awal-awal membuat usaha seblak gotik itu sekitar Rp500.000. Itu hanya modal bahan baku seblak saja, belum termasuk dengan modal barang. Sebelum pandemi, pendapatan per hari itu sekitar 4 juta rupiah. Dikarenakan sekarang pandemi, pendapatan pun menjadi menurun. Untuk harga seblak gotik mulai dari harga 8.000 sampai dengan 22.000 rupiah. Sementara untuk aneka topping itu harganya 3.000 rupiah. Dengan harga yang masih terjangkau, setiap harinya outlet mampu melayani kurang lebih 100 porsi per hari. Berikut ada beberapa menu yang ada di seblak gotik. Yang pertama ada seblak dan aneka topping, mie tek-tek kuah dan goreng, kuitiau kuah dan goreng, pisang bakar keju coklat, ayam penyet sambal ijo, bihun kuah dan goreng, cilok goang,
cemal-cemil, aneka jus, dan lain-lain. Dampak pandemi COVID-19 pada usaha seblak gotik. Penjual seblak gotik merasakan dampaknya akibat pandemi COVID-19. Di antaranya penjualan menjadi menurun karena sepi pelanggan untuk datang membeli seblak secara langsung. Pada awal pandemi, pelanggan tidak boleh makan langsung di tempat, jadi harus take away atau membeli melalui aplikasi Grab atau Gojek. Sedangkan pelanggan lebih suka makan di tempatnya langsung selagi masih panas-panas dibandingkan dibawa pulang, karena akan berpengaruh pada rasa, teksturnya juga akan berubah menjadi lembek. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.